alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyaitin wal maqbulan alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin yang kami hormati, marilah sama-sama kita teruskan pengajian kita masalah toharoh, di mana toharoh adalah bersuci. Sucinya yang dimaksud toharoh ialah bukan hanya di dunia, tapi istilah toharoh sucinya kita sampai akhir. Seorang muslim yang meninggal dunia kok dikatakan suci sampai akhir, bagaimana? Karena setelah dimandikan selesai, mereka diberi air wudhu. Siapa yang membutuhkan? Yang masih hidup. Soalnya mayat nggak bisa wudhu. Kalau ada air wudhu, jeneng mayat urip kena. Mayat kurang ajar. Bisa wudhu deh. Karena nggak bisa wudhu diwudhoni, hakikatnya dia adalah suci. Bukan suci karena sabun, tapi suci menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas masalah fadilahnya wudhu. Kemarin sudah beberapa keterangan wudhu, niatnya sudah. Sekarang hikmah atau fadilah, keutamaan fadilahnya orang yang berwudhu sesuai apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a li sholati fa asalu summa qama ila sholat fa innahu yahruju min khati'ati kayawmi waladati ummi. Yang artinya, man tawaddu'a li sholah, barang siapa yang berwudu tidak melaksanakan sholat, fa ahsanal wudu'ahu, maka dia memperbaiki wudunya, wudu dengan sempurna. Summa qoma ila sholah, lalu mereka melaksanakan sholat, fa innahu, sesungguhnya mereka yang berwudu dengan sempurna, yahruju min khati'ati walad, yahruju maka keluar, min khati'atihi kayawi waladatihi, keluar dosa-dosa seperti bayi yang dilahirkan dari perut sang ibunya. Alhamdulillah. Ini berwudu. Keutamaan berwudu, kita wudu berniat untuk melaksanakan sholat. Kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi yang baru lahir dari perut sang ibu. Tidak ada dosa, khususnya dosa-dosa kecil. Dosa mata diampuni, dosa tangan diampuni, dosa kaki diampuni. Yang tidak diampuni dosa musyrik kepada Allah. Berarti kita nggak sia-sia dari wudhu yang tadi sampai yang terakhir kali beruntun, itu selalu diampuni dosa-dosanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-shalah wa sholaka farallahu dhunubahu ma baina wa baina sholal ukhra alati taliha. Barang siapa yang sholat, barang siapa yang sudah berwudu lalu melaksanakan sholat, maka Allah akan menghilangkan dosa-dosanya dari sholat yang awal hingga sholat yang akan dilaksanakan. Dari sholat tadi maghrib misalkan wudu tahu batal, ketika menjelang sholat isya kita berwudu lagi. Artinya dari waktu yang pertama sampai waktu yang kedua terjaga kita oleh yang namanya wudu.
wudu, sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihnya wudu, sucinya wudu dikatakan dunia sampai akhirat bukan karena sabun, tapi karena menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang mandi pakai sabun wing, mandi kok sabun wing, sabun apa ya? Sabun mandi apa ya? Sabun blue, sabun yang paling mahal, tapi belum berwudu, orang tersebut belum dikatakan suci. Walaupun mandinya pakai sabun batangan kompas, lalu berwudu, ini dikatakan suci. Soalnya apa? Ciri-ciri orang yang suci akan terjaga dari pandangan yang dimakruhkan atau yang diharamkan. Contoh nih, melaku ke masjid, lihat seorang yang pakai bajunya compang camping, cewek cantik ngolek, kupune ketok, seumpama nggak dilihat mubadir, dilihat kok wis ketok nang motor, alhamdulillah. Sing guyu ketara. Sering meruh maksudnya. Ya kan, mubadir kok nggak rezeki ngono wis. Itu terjaga. Astagfirullahaladzim, kita sudah berwudu. Sehingga sing biasanya tangan itu kan Noel. Ya Noel maksudnya. Misalnya gemes dengan lawan jenis Noel kan, ini sudah saya sudah berwudu. Ataupun mau ditempel orang, jangan Pak, saya sudah berwudu. Tanda ini suci dunia sampai akhir. Walaupun ada promosi rinso, baju Anda ingin bersih, badan Anda ingin bersih, cucilah pakai rinso. Rinso membersihkan, paling bersih. Tapi lebih bersih lagi pakai wudu. Jangan kalah promosi wudu. Wudu alat suci paling bersih. Enggak tanggung-tanggung sucinya wudu dunia sampai akhir. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk fasilitas sabun tetap kita gunakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'i wa dzakal maut fi tilkal lati fa huwa indallahi syahidun. Man nama, barang siapa yang tidur ngala wudu'i, dia tetap berwudu, tidur tapi sebelum tidur berwudu. Fa dzakal maut, ketika itu dia menemui mati. Fitil kalalati, pada malam itu juga, bahwa indallahi syahidun, mereka dianggap mati syahid. Alhamdulillah. Kalau ada orang tidur habis minum minuman terus mabuk, gak sadar, gak pernah wudu, maka matinya mati sangit. Bongko dibong neraka, sangit tadi bongko. Diperhatikan, bagi kita yang susah tidur malam, susah tidur, hanya ngitung musuh nggak tidur, coba kita berwudu, membaca bismillah, selesai itu berbaring, perbanyaklah istighfar, insya Allah nggak lama tertidur. Ini cara para alim ulama seperti ini. Kok susah tidur, kenapa? Berwudulah. Kalau sekali nggak bisa tidur, berwudu sampai dua kali, bahkan ada yang wudu sampai tiga kali nggak bisa tidur, baca ayat atau 3 ayat Al-Quran, tutup Al-Quran, insya Allah cepat tidur. Obat mujarab ini wudu. Ketika kita ngantuk juga, ngantuk mau baca Al-Quran, berwudulah, menghilangi ngantuk. Ketika mau tidur juga, nggak ngantuk, suruh berwudu, akhirnya bisa ngantuk. Nah, ini ada prioritas. Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu atau suci, ketika itu orang tersebut meninggal dunia, maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimu atau kasoimi al-qaim. Rasulullah SAW berkata,
An-naimu orang yang tidur atau yang menetepi kesucian itu seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang melaksanakan puasa. Orang yang tidur suci badannya seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah ini siapa? Orang yang beragama Islam, terjaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadhu kataballahu asra hasanatin. Barang siapa yang berwudu, yang setiap saat ini menjaga wudu batal wudu terus, Allah memberikan padanya 10 lipat kebagusan. Ya, kebagusan apa? Yang dijaminkan oleh Allah kepada mereka yang senantiasa dulu. Seperti suatu kisah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka Kanjeng Syekh ini digelar Qaddasallahu Sirrul Aziz. Katakan kalau kita ini hanya ikut-ikutan, katakan saja ketika disebut nama Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz, semoga Allah memberi kesucian badannya, basirohnya kepada beliau dan barokahnya kepada yang mengucapkan, yang termasuk kita semua. Soalnya apa? Qaddasa, semoga mensucikan. Lafal qaddasa ini enggak semua diberikan kepada para aulia atau para wali-wali Allah. Hanya sultanul aulia dan wali-wali yang enggak banyak. Karena prioritas orang yang selalu menjaga kesucian. Mudah-mudahan kita bisa meniru walaupun sedikit menjaga kesucian. Jadi menjaga kesucian tersebut terjaga juga dari berbagai macam bentuk dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu'a wa la wudu'a liman lam yadkur ismallahu alaihi. La sholata ora salat iku sah liman kadiri wong la wudu'a kang ora ono wudu iku maujud. Wala wudu'a ora ono wudu iku sah liman kadiri wong lam yadkur kang ora gelem eling, gelem nyebut ismallahu ing asmane Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, tidak sah wudu seseorang kalau tidak menyebut nama Allah. Artinya berdoa minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk wudu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kapan perintahnya Allah? Ini lewat Al-Qur'an yang diberikan dalam suatu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini ayat Al-Qur'an. Perintah masalah wudu. Bagaimana caranya? Ya, kita tidak tahu kalau tidak ada Rasul. Kita nggak tahu lagi kalau tidak ada para alim ulama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang disebut orang-orang yang beriman. Siapapun yang beriman dipanggil oleh ayat ini. Idza kuntum ilas sholat, ketika engkau hendak melaksanakan sholat, faghsilu, basuhlah wujuhakum, wajahmu, basuhlah wa aydiyakum, dan tangan-tanganmu, ilal marafiqi, sampai sikutmu, wamsahulan basuha bi ru'usikum, kepalamu, wa arjulakum, sampai kakimu, sampai mata kaki. Ini perintah Allah.
tapi namanya belum wudu. Tahu ini wudu karena ada Rasulullah, ada para alim ulama. Fungsinya kita belajar, oh kalau begini namanya wudu. Allah hanya memerintahkan faghsilu wujuhakum. Ketika kamu mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Bagaimana caranya basuh? Manusia tidak tahu. Ketika Rasulullah dikasih tahu, para alim ulama dikasih tahu, akhirnya tahu ini dinamakan wudu. Rahasianya apa kok muka? Yang pertama dibasuh harus muka. Ternyata dosa yang pertama mudah melihat adalah dari muka. Muka pertama punya mata, muka punya telinga, muka punya lambe, bibir, mulut punya hidup. Semuanya fungsinya bila dikerjakan, digunakan untuk kebaikan menjadi ibadah, bila digunakan untuk kejelekan jadi maksiat, jadi dosa. Maka pertama yang dibasuh adalah wajah. Ini perintah Allah, bukan perintah manusia, bukan perintah Rasulullah, tapi Allah yang memerintahkan suruh membasuh wajah. Bersyukurlah dari umat muslim yang ketika berwudu dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di wudu ini bukan hanya membasuh muka. Kalau ada orang yang membasuh muka tidak niat, namanya bukan wudu, ya yang basuh. Tapi kalau diniati minimal baca bismillah dalam arti aku niat berwudu, menghilangkan hadas kecil, karena Allah Ta'ala ini sudah dinamakan berwudu. Saat itulah mereka dikatakan orang suci, boleh melaksanakan sholat, boleh membaca Al-Quran, dan boleh iktikaf di masjid, dan boleh tawaf di Makkah Makkatul Mukarramah. Dan bisa suci kita berwudu ini sampai dunia hingga akhirat. Dan sucinya wudu ini siapapun orang yang muslim, walaupun dia enggak rajin ibadah, ketika pernah berwudu, pernah menyandang sebagai orang yang suci. Dan ketika orang ini suci karena terjaga oleh wudu, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada manfaatnya sedikit masalah bahkan keutamaan berwudu. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi kajian pada malam hari ini. Kita baru mungkin bertohawatu dan mudah-mudahan yang disampaikan Mukarramun Kiai Mustafa akan bermanfaat untuk kita sehari-hari, sebab yang berfungsi adalah air. Para hadirin hadirat rahimahullah, ada selanjutnya yaitu doa yang akan ditutup Mukarram Kiai Mustafa. Waktu dan tempat dan hadirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qayyum ya dzal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah sallallahu Amin. Allahumma hamdas syakirin, Amin. Allahumma hamdan na'imin, Amin. hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwal, Amin. wa tabdilana biha jami'al hajat, wa tuqairna min jami'i sayyan, wa tafa'na biha 'indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa Amin. na'udzubika min syakhatika wan nar. Amin. Atim lana nurana wa ghfirlana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Ghfir lana dzunubana Amin. wa Amin ya Allah. wa Amin. ummahatina wa Amin. jami'il masayikh
masyayikhina Amin. wa jami'i ikhwanina Amin. minal muslimin wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat Amin. wa khususatun Sariyah binti Sotarno Amin, Allah. wa Putri Handayani binti Suryanto Amin, Allah. wa Taruji bin Wasiman Amin. wa Supriyati bin Wasnisan Amin. wa Kisan wa Khusuntul Supriyati binti Sudiono Amin. wa Iyo Oki Sebastian bin Sebastian Amin. wa Kasina binti Suro Wenggolo Amin. wa Suratun binti Adam Amin. wa Sujono bin Sotaruno Amin, Allah. wa Kristiani binti Sujono Amin. wa Joko Sabtono bin Sujono Amin. wa Iskandar bin Sastro Taruno Amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu Amin. wa'fir lahum warhamhum wa'afi wa'fur Amin. Allahumma rahmatan wa maghfiratan ala kurmin ahli la ilaha illallah Amin. Muhammadur Rasulullah Amin. Allahumma sallimna wal muslimin Amin. min afatid dunya wa adzabil akhirah Amin. Allahumma sallimna wal muslimin Amin. min afatid dunya wa adzabil akhirah Amin. Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa untuk yang dimana Muharram dari Mustafa yang mudah-mudahan almarhum yang sudah meninggalkan kita didatangkan kubur dan terima doa-doa kita dan disampaikan salam pribadi kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai pemandu acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus saya Tulbet dan para jemaah ahli seluruh jemaah dan pada orang ampun anakku mau mengaku jadian wa antum tajizun amal yang ada dalam tasma'una kalami syukur wa biwafidku wa akhirul kalam wa bi'ilai tadi walidaya wa li'inaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikira wa bi'ilai tadi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.